Salam sehat, kembali lagi bersama Ibu Sophie Asi Simbolon. Hari ini kita belajar bersama tentang kritik sastra dan esai. Materi ini sangat penting kita pelajari dan kita pahami, khususnya tentang esai. Apabila siswa ibu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, lewat jalur undangan biasanya ada persyaratan kita menulis esai. Ketika kita juga memperoleh beasiswa, kita juga ada syaratnya menulis esai juga. Saat kita ingin melanjutkan S2, kita juga menulis esai. Begitu juga meningkatkan kemampuan kita menulis. Berbagai blog ada lomba, biasanya lombanya dalam bentuk esai. Jadi kritik sastra dan esai itu adalah dua jenis tulisan yang sama. Sama yang bagaimana? Sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Jadi bedanya, kalau kritik sastra itu berisi penilaian atas keunggulan dan kelemahan sebuah karya secara objektif. Kemudian kritik sastra itu fokus menilai karya sastra, lukis, buku, drama maupun film. Sedangkan esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Kita juga akan mempelajari struktur kritik sastra dan esai. Ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat, strukturnya. Yang kedua, kita harus menulis argumen. Yang ketiga, kita menegaskan ulang kembali. Di dalam struktur ini, kalau boleh ada di dalam kritik sastra dan juga di dalam esai. Kaidah kebahasan kritik sastra dan esai, kaidahnya yang pertama menggunakan pernyataan persuasif. Contohnya, oleh karena itu berhadapan dengan novel model ini, kita pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan argumentasi penulis. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan bersifat menilai atau mengomentari. Contohnya, ada kesungguhan yang luar biasa dalam menata setiap peristiwa dan kemudian mengelindangkannya menjadi struktur cerita. Yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Topik contoh teks kritik adalah novel. Istilah-istilah yang digunakan juga berkaitan dengan novel. Misalnya narator, antologi, eksperimen, mitos, dan lain-lain. Sedangkan topik esai contohnya adalah film. Contohnya tentang film Batman. Istilah-istilah film tersebut orisinal, remote control, alegori, dan lain-lain. Berikutnya, kaidah kebahasan yang menggunakan kata kerja mental. Ini berhubungan dengan argumentatif dan mengemukakan pendapat. Contoh kata kerja yang dimaksud adalah mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan. Kita juga bisa melihat contohnya. Tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya bahwa sebuah topeng kelelawar yang itu juga. Sampai sini bisa ya kita memahami kaidah kebahasaan kritik sastra dan esai. Kita juga harus memahami perbandingan kritik sastra dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Jadi siswa ibu harus bisa memahami di mana letak perbedaan kritik sastra dan dengan esai. Kalau kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Kedua, menggunakan kajian teori yang mapan. Ketiga, pembahasan terhadap
karya secara utuh dan menyeluruh. Bagaimana dengan esai? Nah, kalau esai ini secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh. Tetapi pada hal yang menarik, menurut pandangan penulisnya, pembahasannya dilakukan secara utuh. Perbandingan kritik dan esai ini berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Nah, kita lihat ya. Kalau kritik, objek kajian adalah karya, misalnya musik, sastra, drama, film, lukis, dan pahat. Yang kedua, ada deskripsi karya, bila karya berwujud buku, deskripsinya sinopsis atau novel. Yang ketiga, datanya objektif. Sedangkan esai, objek kajian berupa karya atau fenomena. Yang kedua, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Ketiga, tidak selalu membutuhkan data. Berarti siswa ibu sudah bisa ya membandingkan mana kritik sastra dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Ibu juga menampilkan dua kutipan contoh kritik sastra dengan contoh esai. Kalau kritik sastra seperti ini kutipannya, berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin, terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Sampai sini kita sudah melihat kan kutipan cara mengkritik. Nah, cara mengkritik. Disinilah kutipan contoh kritik sastra. Sedangkan esai, kutipannya tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya dari sebuah topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tapi tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru. Sebab selalu ada hubungan dengan hal ihwal yang tak berulang, tak terduga, dengan ancaman penjahat besar The Joker atau Bane dalam krisis kota Gotham yang berbeda-beda. Ibu juga menampilkan soal AKM ya. Nih soal AKM. Kita perhatikan dan kita baca dalam hati soal AKM. Siapa yang tidak ingin bekerja? Orang tua membiayai anaknya sekolah sampai tingkat tinggi, bahkan kalau mampu hingga bertitel profesor doktor. Tujuannya agar dapat bekerja dan mencari nafkah. Akan tetapi jika si anak sekolahnya gagal, orang tuanya pasti marah dan kecewa. Bukankah orang tua rela membiayai pendidikan agar anaknya hidup bahagia? Nah, kita sudah membaca kutipan esai ya. Apa yang diungkapkan dalam kutipan esai tersebut? A. Agar mudah mendapat pekerjaan. B. Orang tua pasti marah dan kecewa jika anaknya gagal sekolah. C. Setiap orang tua pasti ingin anaknya bersekolah dan bertitel. D. Orang tua rela membiayai pendidikan anaknya agar mencapai gelar yang tinggi. E. Salah satu upaya untuk mencapai kebahagiaan dengan bersekolah dan bekerja. Berarti yang tepat, apa yang diungkapkan dalam kutipan esai adalah opsi E. Salah satu upaya untuk mencapai kebahagiaan dengan bersekolah dan bekerja. Sampai sini materi yang Ibu sampaikan tentang kritik sastra dengan esai. Apabila siswa Ibu ingin bertanya, silakan chat Ibu atau Japri. Terima kasih, salam sehat. Tingkatkan literasi, fiksi, informasi, dan numerasi. Dan tingkatkan nalar kritisnya dan juga jiwa nasionalismenya, dan tingkatkan juga hubungan pribadinya dengan Tuhan dan mengasihi sesama tanpa perbedaan. Salam sehat dan salam kasih.